kajian kitab Al-Hikam membahas tentang hikmah yang ke-9. Ternyata beda ini. Saya malah belajar ininya yang yang 10. Gabung aja lah. Yang 9 cuman sedikit masalahnya karena kaitannya juga dengan yang 10. Biar inilah. Biar sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Tanawwa'at adnasul a'mali litanawwu'i waridatil ahwal. Jadi bermacam-macamnya jenis amal-amal kita, amal-amal manusia, litanawwu'i waridatil ahwal. Karena bermacam-macamnya juga sesuatu hal keadaan yang datang. Ini datangnya itu datang ke hati. Jadi macam-macam amal kita itu ada yang ikhlas, ada yang tidak ikhlas. Jadi ini berkaitan dengan yang ke-10. Jadi nyambungnya al-amalu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Kita sekalian aja lah biar nyambung. Karena kalau hanya yang 9 ini nanti enggak ini. Karena tetap berkaitan erat. Al-amalu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Jadi yang bermacam-macam itu sehingga apa? Amal itu bentuknya adalah lurus seperti jasad tegak. Wa arwahuha dan ruhnya amal wujudu sirri ikhlasi fiha. Adanya rahasia keikhlasan pada amal itu sendiri. Kita itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk untuk ikhlas dalam segala amal perbuatan. Bagaimana yang sering kita baca, yang selalu kita baca yang ada dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu-d-din hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ini ada dalam lam yakunil. Jadi mereka itu tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas. Tuntutannya hanya satu, yaitu ikhlas. Nah, ikhlas itu apa? Jadi ikhlas itu ifradul qalbi li'ibadati rabbi. Jadi mengosongkan hati hanya untuk beribadah kepada Allah. Itu ikhlas. Jadi ikhlas itu ifradul qalbi li'ibadati rabbi. Itu ikhlas. Jadi tidak ingin dipuji, tidak ingin disebut-sebut namanya, tapi hanya ikhlas mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata para ulama,
ikhlas itu ada dibagi menjadi 3 tingkatan. Ikhlas. Yang pertama darajatul awam, seperti halnya puasa. Jadi ada shaumul awam, wa shaumul khawas, wa shaumul khawasil khawas. Ikhlas juga oleh para ulama dibagi menjadi 3. Yang pertama darajatul awam, yang kedua darajatul khawas, yang ketiga darajatul khawasil khawas. Jadi tingkatan yang pertama itu ikhlasnya orang awam, orang biasa seperti saya. Wal khawasu, ini para wali sebagian. Wa khawasul khawas, derajatnya ada wali yang sebagiannya dan para nabi, para rasul. Jadi kalau ikhlasul awam huwa ikhrajul khalqi min muamalatil haq. Jadi intinya hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, tapi masih menginginkan enak hidup di dunia dan enak hidup di akhirat. Ini masih awam. Ikhlas karena Allah, tapi masih mengharapkan bagian dari dunia. Jadi ma'tala bil hudud ad-dunyawi wal ukhrawi. Jadi ikhlas yang pertama ini ikhlas karena Allah, tanpa mengharap imbalan dari manusia, tanpa mengharap sanjungan dari manusia dan lain sebagainya. Tapi hanya karena Allah. Tapi masih menginginkan enaknya hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Seperti halnya orang yang duha karena pingin kaya. Orang yang baca istighfar karena pengen lancar usahanya dan lain sebagainya. Baca waqiah juga pengen kaya. Nah, ini masih ikhlas dia karena Allah, bukan karena yang lainnya, tapi karena masih menginginkan enaknya di dunia maupun di akhirat. Ini termasuk dalam golongan ikhlas yang derajat orang-orang awam. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan itu karena Allah, tapi menginginkan enak di dunia dan di akhirat. Itu yang pertama. Seperti hifdzil badan, wal mal, wasa'at rizq, wal qusur, wal hu. Tidak darinya nanti di akhirat banyak, rezekinya lapang, bangunan gedungnya bagus, tanahnya luas, sehat badannya, itu duniawiya wal ukhra. Jadi derajat orang-orang ikhlasnya ikhlas awam. Kemudian yang kedua darajatul khawas, ikhlas tapi ma'a talabil hududil ukhrawiyah dunad dunyawiyah. Tapi dia masih menginginkan akhirat. Duniawiyah enggak pengen lah. Jadi makanya biasanya ada para wali itu yang tidak menginginkan dunia waroi, hidupnya biasa saja dan lain sebagainya. Ya. Itu talabul hudud ukhrawiyah dunad dunyawiyah. Ini yang ikhlasul khawas, yang khusus. Ikhlas karena Allah, tapi masih mengharapkan enak hidup di akhirat. Nggak apa-apa, melarat di dunia nggak apa-apa. Tapi yang penting akhiratnya baik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu ikhlasu khawasil khawas. Jadi ikhlas khawasul khawas, khusus bil khusus. Nah, lebih dari khusus, paling khusus VVIP. Kalau kelas VVIP, kalau biasa VIP. Kalau saya masih ekonomi, mungkin saja kelas ekonomi pun belum. Ya, karena kalau saya pribadi masih ingin hidup enak di dunia, di akhirat, dan hargai, disanjung dan lain sebagainya oleh manusia yang lain.
Kalau yang ketiga ini khawasul khawas ikhradul hudud bil kulliyah. Jadi mengeluarkan dari hatinya itu kesenangan hidup secara keseluruhan, baik di dunia maupun di akhirat. Tidak punya rasa ingin hidup enak di dunia atau enak di akhirat. Jangankan di dunia, di akhirat pun dia gak menginginkan. Fa'ibadatuhum tahqiqul ubudiyah. Jadi ibadahnya ya mutlak karena ibadah kepada Allah. Iyyaka na'budu. Ya, dalam surah apa namanya? Al-Fatihah itu iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami menyembah. Jadi fa'ibadatuhum tahqiqul ibadah. Jadi hakikatnya ibadah. Ibadah aja. Mau diganjar di dunia atau di akhirat itu haknya Allah. Kemudian wal qiyamu bi wadhaifir rububiyah. Dan melaksanakan semua kewajiban-kewajiban dari Allah. Ya sholat. Tapi nggak mengharapkan apa. Nggak mengharapkan enak di dunia, enak di akhirat nanti di surga. Enggak. Ya. Tapi apa yang mereka cari adalah mahabbatan wa syauqan ila ru'yati. Ikhlas ini adalah cinta, wa syauqan dan rindu ila ru'yatihi kepada nanti yaumil qiyamah itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana ini apa namanya? Wali yang terkenal itu wali perempuan yaitu Rabi'ah Adawiyah. Jadi kami ibadah itu bukan kalau saya ibadah hanya untuk takut nerakamu, maka tutuplah neraka itu hanya untuk ya, hanya untukku saja, bukan untuk manusia yang lain. Tapi dan kalau saya nanti di akhirat itu masuk surga, hanya menginginkan surga, karena kalau ibadah saya ini menginginkan surgamu, maka tutup rapat-rapatlah dari surga itu. Tapi kalau saya ini beribadah hanya untuk mencari ridhomu, itulah yang saya inginkan. Ya, jadi mahabbah dan rindu. Syairnya syair siapa? Abu Nawas. Meskipun masih kontroversi ini syairnya siapa sebenarnya, tapi rata-rata para ulama itu mengatakan bahwa itu syairnya Abu Nawas. Ilahi lastul firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Ya. Jadi bagi surga dia nggak pantas, di neraka pun dia nggak sanggup. Intinya yang dicari adalah mahabbah wa syauqan. Jadi makanya ada doa warzuqni ladzatan nazar ila wajhikal karim wa syauqa ila liqai rabb wa syauqa ila liqai rabbi, dan berilah saya itu rezeki untuk memandang Allah nanti dan memberi kami rasa rindu untuk berjumpa. Indah. Itu ada satu doa dari para ulama. Yaitu tingkatan-tingkatan apa namanya? Tingkatan-tingkatan ikhlas. Jadi ada ikhlasul awam, ikhlasul khas, ikhlasul khasil khawas. Tingkatan biasa, tingkatan khusus, tingkatan khususul khusus, VVIP. Kalau yang awam, dia ikhlas karena Allah tapi masih menginginkan hidup enak di dunia dan di akhirat. Kalau khawas, dia ikhlas karena Allah tapi masih menginginkan hidup enak di akhirat. Kalau khawasul khawas, dia tidak menginginkan apa-apa kecuali hanya rasa mahabbah dan rasa rindu untuk berjumpa kepada Allah atau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ikhlas ini tidak keciri, tapi bisa menghancurkan semua amal yang kita kerjakan sehari-hari. Makanya dalam hadis qudsi Allah berfirman, yaqulu ana aghna syuraka. Saya tidak butuh terhadap pesaing. Man asyraka ma'i ghairi taraktu. Barang siapa yang menyekutukanku, maka aku akan meninggalkan. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, akhwafu ma akhafu ala ummati asyirkul khafi wa huwa ar-riya. Jadi sesuatu yang paling aku takutkan dari umatku adalah adanya sifat syirik, yaitu sifat menyekutukan Allah. Syirik yang khafi, yang tersembunyi, nggak kelihatan. Wa huwa ar-riya. Itu adalah riya, pamer, ingin dilihat oleh orang. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu pekerjaan ibadah itu karena orang lain, adalah itu termasuk riya dan termasuk ke dalam syirkul khafi. Tapi kalau saya Imam Fudail bin Iyad itu lebih dalam lagi. Jadi kalau ada orang yang pengen ibadah tapi takut riya, itu sudah riya. Kemudian kalau sudah beribadah kemudian pengen dilihat orang, kalau riaknya itu sebelum ibadahnya, tapi kalau sudah ibadah pengen dilihat orang, pamer, itu adalah syirik. Itu pendapatnya Syekh Fudail bin Iyad. Jadi kenapa ini sangat rahasia? Jadi kalau Rasulullah itu mengistilahkan seperti yadibu dabiban naml, ittaqu hadza syirk al khafi, takutlah kamu atau jauhilah kamu dari hadza syirkil khafi, dari syirik khafi. Fa innahu yadibu dabiban naml, karena sesungguhnya syirik khafi itu berjalannya itu seperti jalannya semut. Semut itu kan nggak kelihatan, jalannya nggak kelihatan, kemudian nggak kedengeran, ya, nggak kedengeran karena sangat rahasianya. Qila wa masyirkul khafi ya Rasulullah. Apa syirik khafi itu? Qala ar-riya. Itu riya. Makanya mari kita sama-sama, terutama saya pribadi, untuk bisa lebih meningkatkan lagi dalam beribadah kepada Allah. Ya minimal mudah-mudahan saya pribadi itu bisa masuk ikhlasnya. Orang-orang awam udah lumayan, sudah. Apalagi memang nanti bisa sampai tingkatnya khawasul khawas, seperti Siti Robiah ada yang tidak menginginkan apa-apa di dunia maupun di akhirat. Yang beliau ingin hanyalah mahabbah dan rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adanya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Mohon maaf juga apabila dalam pembacaan, dalam penyampaian kurang dipahami, kurang sereg. Nanti bisa dibahas, disangka oleh mamang-mamang, para yai, para asatidz dan alumni yang lainnya. Ya, karena saya ini ambilnya dari Iqadul Himam dan Syarah Hikam Syarqawi dan lain sebagainya, dan sebagian lagi dari kitab Riyadhus Shalihin. Dan di bab awal itu
ada bab ikhlas di Riyadhus Shalihin. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.